Memang sekarang ini ada usaha-usaha dari pemerintah Presiden Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi yang lebih intensif. Di sini kita akan mencoba untuk melihat apakah pemberantasan korupsi model Hong Kong bisa diterapkan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Hong Kong telah berhasil melakukan pemberantasan korupsi dengan sangat signifikan dari negara yang tadinya sangat korup menjadi negara yang korupsinya masuk kategori terendah di dunia. Mari kita bahas lebih dalam tentang kemungkinan penerapan model pemberantasan korupsi ala Hong Kong di Indonesia. Memahami suksesnya model Hong Kong, sebelum membahas penerapannya di Indonesia, penting untuk memahami faktor-faktor kunci di balik keberhasilan Independent Commission Agency for Corruption atau ICAC Hong Kong. Beberapa faktor utama meliputi: 1. Komitmen politik yang kuat. Pemerintah Hong Kong memiliki komitmen yang sangat kuat dalam memberantas korupsi. Dukungan politik yang solid menjadi landasan bagi ICIC untuk beroperasi secara independen dan efektif. 2. 3 pilar strategi. ICAC menerapkan pendekatan 3 pilar yang terintegrasi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ketiga pilar ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. 2. Kredibilitas lembaga. ICAC berhasil membangun kredibilitas yang tinggi di mata masyarakat. Hal ini dicapai melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberhasilan dalam menindak kasus-kasus korupsi yang besar. 3. Konteks lokal kebijaksanaan. Model ICAC disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan politik Hong Kong. Fleksibilitas ini memungkinkan ICAC untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tantangan penerapan di Indonesia. Meskipun model Hong Kong menarik untuk diadopsi, Indonesia memiliki sejumlah tantangan unik yang perlu diatasi. 1. Kompleksitas birokrasi. Birokrasi Indonesia jauh lebih kompleks dibanding Hong Kong. Reformasi birokrasi yang menyuruh menjadi prasyarat penting untuk menghasilkan pemberantasan korupsi. 2. Lemahnya penegakan hukum. Sistem peradilan Indonesia masih menghadapi sejumlah kelemahan seperti lemahnya independensi hakim dan panjangnya proses peradilan. 3. Korupsi yang sistemik. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah sistemik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Perubahan mendasar dalam budaya dan perilaku masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Intervensi politik. Intervensi politik dalam proses pemberantasan korupsi seringkali terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menghambat upaya untuk memberantas korupsi secara efektif. Langkah-langkah penerapan di Indonesia, meskipun terdapat sejumlah tantangan, penerapan model Hong Kong di Indonesia tetap memungkinkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Penguatan lembaga anti korupsi. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Meningkatkan independensi KPK dari pengaruh politik.
memperkuat koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Reformasi birokrasi, menyederhanakan birokrasi dan mengurangi tumpang tindih kewenangan. Menerapkan sistem meritokrasi dalam rekrutmen dan promosi pegawai negeri. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penegakan hukum yang konsisten. Memperkuat sistem keadilan dan peningkatan kualitas keputusan pengadilan. Melindungi saksi dan pelapor dalam kasus korupsi. Menjatuhkan hukuman yang berat bagi perilaku korupsi. Penguatan partisipasi masyarakat. Membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Memberdayakan media massa dalam mengawasi kinerja pemerintah. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi. Kesimpulan, penerapan model pemberantasan korupsi ala Hong Kong di Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh komponen bangsa. Tidak ada jalan pintas untuk mengatasi masalah korupsi yang kompleks ini. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat dan konsisten, Indonesia dapat mencapai tujuan untuk menjadi negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Beberapa kendala utama yang perlu diperhatikan di Indonesia. 1. Kompleksitas birokrasi. Struktur birokrasi berlapis. Indonesia memiliki struktur birokrasi yang sangat kompleks dengan banyak tumpang tindih kewenangan. Ini membuat sistem pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan rentan terhadap korupsi. Kultur birokrasi. Budaya korupsi yang kaku dan cenderung tertutup juga menjadi hambatan. Perubahan budaya ini membutuhkan waktu yang lama dan upaya yang sistematis. Lemahnya penegakan hukum. Independensi hakim. Independensi hakim di Indonesia masih sering dipertanyakan, sehingga banyak kasus korupsi yang tidak